Indonesia tanah airku, tanah tempat darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Oke, jumpa lagi guys dengan saya di channel Terindah Suyadina. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan mengulas apa yang sedang menjadi berita heboh di negeri kita ini, yaitu mengenai Rakernas Apeksi ke-16. Lalu ini sebagai momen yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia adalah ketiga cawapres dimintai pandangannya, dimintai penuturannya tentang kota-kota di Indonesia, proyeksi untuk kota masa depan. Dan dalam video ini saya akan menjadi 3 sequel karena ada 3 orang cawapres yang dimintai keterangan untuk pemandangannya tentang masa depan kota-kota yang ada di Indonesia. Sebelumnya jangan lupa untuk nonton video ini dari awal hingga selesai karena saya akan membaginya menjadi 3 episode khusus mengenai Apeksi ini dari masing-masing perspektif para cawapres yang menyampaikan pandangannya mengenai kota. Ya, memang semua sudah menonton, tapi ada juga yang tidak menonton dan ada pangsa-pangsa pasar tersendiri untuk menonton video kita masing-masing. Oke, Apeksi itu adalah kepanjangan daripada Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. Oke, para sahabat, di sini saya akan mengulas juga selintas yang perlu kita ketahui bahwa sampai dengan hari ini di Indonesia itu terdapat 98 kota, termasuk kota besar, kota menengah, dan kota kecil. Dan pada Rakernas Apeksi tersebut yang hadir hanya 88 wali kota dari seluruh Indonesia. Artinya ada 10 kota yang tidak menghadiri Rakernas Apeksi ke-16 tersebut yang bertepatan di kota Makassar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ketua dewan daripada pengurus Apeksi tersebut yaitu Bima Arya Sugiarto. Dulu dia adalah seorang mantan dosen juga di Paramadina University Jakarta. Oke, para sahabatku, di sini saya akan membagi 3. Saya akan mendahulukan ulasan yang disampaikan oleh Pak Rashid Anies Baswedan. Oke, para sahabat semua, Pak Anies ketika dimintai paparannya mengenai kota-kota di Indonesia untuk masa depan dan juga kondisinya pada saat ini, dia tentu mengutamakan daripada contoh yang ditampakkan adalah kota Jakarta. Dan kota Jakarta itu merupakan kota besar yang sekaligus sebagai ibu kota Jakarta, dan beliau pernah memimpinnya itu, jadi dia memaparkannya untuk sebagai experience sharing kepada semua wali kota yang hadir pada saat itu. Yang sangat saya highlighted yaitu ketika Pak Anies menyatakan kota di Indonesia itu dalam kondisi gelap pada saat malam hari, dan hanya beberapa kota-kota besar di Indonesia saja yang menampakkan cahayanya pada malam hari. Dia tentu melihat foto ini melalui satelit yang bisa kita lihat juga di sana, bahwa untuk kota-kota di Indonesia pada malam hari itu yang sangat terang di sekitaran Jakarta dan Jawa Tengah sebagian, Jawa Timur sebagian, tetapi ketika masuk ke Sumatera gelap, sebagian terang titik-titik saja,
dan lebih gelap lagi adalah sebagian Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Beliau menyatakan bahwa jika malamnya Indonesia seperti itu, artinya distribusi kesejahteraan belum merata. Artinya dia kemungkinan akan mempunyai program untuk mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia, minimal ketika dia lihat dari titik-titik cahaya Indonesia pada malam hari dilihat dari angkasa. Mungkin tujuan pertamanya akan menerangi seluruh Indonesia ketika dia mungkin terpilih jika jadi presiden nanti. Dan tentu gelombang yang akan dimunculkan untuk menerangi Indonesia ini saja sudah cukup luar biasa. Kita bisa bayangkan berapa energi pemikiran, energi fisik dan psikis, serta energi benturan-benturan lainnya hanya untuk satu titik menerangi Indonesia secara merata. Dan kita lihat aja nanti bagaimana ketika beliau terpilih, apakah bisa menerangi Indonesia secara keseluruhan apa tidak. Kemudian yang saya highlighted yang kedua adalah beliau mempunyai 4 hal yang harus dievaluasi dari pada sebuah kebijakan untuk sebuah kota. Tentu karena dipinta dia tampil sebagai calon presiden dan juga dalam konteks pengembangan kota kita, kota maju, ini dia menampakkan bahwa banyak atau bagaimana kita mensikapi daripada sebuah kebijakan tersebut. Ada 4 hal dari sebuah kebijakan yang harus dievaluasi. Yang pertama, apa hal yang harus diteruskan daripada sebuah kebijakan itu? Jadi sebuah kebijakan itu kalau seandainya dia memang telah disepakati secara bersama-sama oleh eksekutif dan juga legislatif, tentu ini perlu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran pemerintahan yang ada. Kemudian poin kedua, apa hal yang harus dikoreksi? Artinya di sini dari sebuah kebijakan yang telah diterbitkan atau yang telah disepakati itu tentu harus ada yang perlu dikoreksi di sana sini, mungkin harus diperbaiki di sana sini, yang mungkin juga harus dihindari daripada free riders yang akan menguntungkan individu-individu tertentu ketika kebijakan itu diterbitkan. Kemudian yang ketiga adalah apa hal yang harus dihentikan. Tentu setelah sebuah kebijakan itu terbit, meskipun katanya sebuah kebijakan itu dipikirkan oleh pemerintah dan juga oleh para staf-staf ahlinya, dari semua ahli ekonomi dan ahli semuanya yang akan diterbitkan tersebut, tentu ketika itu diajukan kepada DPR atau DPRD, ini dari pihak DPRD juga mempunyai staf ahli dan lain sebagainya, termasuk pakar-pakar di bidang tertentu di setiap kebijakan tersebut. Bukan berarti ketika dia telah diterbitkan menjadi benar 100%. Untuk itu sebuah kebijakan yang sudah diterbitkan pun harus bisa dikoreksi. Dari hasil pengkoreksian tersebut, kita atau orang pemerintahan tersebut harus bisa memilah mana yang patut dihentikan daripada kebijakan tersebut atau di take down dari kebijakan tersebut agar tidak meresahkan masyarakat, agar tidak menyengsarakan masyarakat. Jadi kebijakan itu memang sangat menyedihkan apabila telah diketuk palu, artinya telah disetujui oleh pemerintah dan DPR, tetapi begitu sudah terbit justru dikoreksi oleh masyarakat yang lainnya. Bahkan harus ada beberapa pasal daripada kebijakan tersebut yang harus di take down. Dan memang itu suatu hal yang sebenarnya tidak biasa, yang sebenarnya tidak bagus untuk dilakukan di negeri kita ini. Sebuah kebijakan yang telah terbit tapi masih dikoreksi dan harus dirubah, dan ini sangat tidak bagus sekali. Kenapa? Untuk sebuah proses tersebut memerlukan banyak energi,
terutama adalah energi APBD ataupun energi APBN yang harus dikeluarkan, bahkan hanya untuk mengurangi satu kata daripada kebijakan yang telah terbit tersebut. Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk regulasi atau undang-undang, bisa dalam tersebut PP atau keputusan gubernur atau keputusan wali kota dan lain sebagainya. Kemudian keputusan-keputusan lainnya. Ini merupakan kebijakan yang mungkin setelah terbit bisa juga harus dikoreksi. Dan kalau bisa, para ahli dari eksekutif maupun dari legislatif dan juga daripada yudikatif, ketika sebuah keputusan telah diketuk palu, itu usahakanlah perfeksionisnya sekitar katakanlah 90 atau 95% lah. Jadi ketika itu sudah terbit, sudah publish di masyarakat, diterapkannya lancar, tidak menjadi ganjalan bagi masyarakat untuk mengkoreksi setiap pasal-pasalnya. Kalau itu terjadi, berarti ada sesuatu di dalam kebijakan tersebut. Makanya ketika terjadi koreksi, bagian-bagian mana yang harus dihentikan dan harus diganti atau dengan yang baru. Kemudian hal yang keempat adalah apa hal baru yang harus dibuat. Tentu sebuah kebijakan yang telah dikoreksi dengan secara seksama ini akan menimbulkan suatu feedback atau menimbulkan suatu hal yang baru yang bisa mungkin disisipkan dalam kebijakan tersebut yang telah terbit dengan versi yang barunya, dengan versi revisi mungkin, atau kemungkinan diterbitkan sebuah kebijakan baru. Tentu dengan pemikiran yang lebih detail, karena setiap kebijakan yang diajukan oleh eksekutif, kemudian telah disetujui oleh legislatif, kemudian diterbitkan, telah ketok palu, artinya telah sah, usahakanlah jangan ada revisi di dalamnya. Apalagi revisinya dilakukan hanya beberapa hari setelah undang-undang tersebut, setelah kebijakan tersebut disahkan. Ini sangat kasat mata bahwa pembuatannya atau pembuatan regulasi tersebut serampangan, tidak secara detail dicermati. Karena apa yang telah kita buat, kita usahakan seperti apa yang dikatakan Rocky Gerung, semua yang telah diterbitkan itu jangan sampai dikoreksi kembali, jangan sampai diperbaiki kembali. Itulah produk yang sempurna. Jangan nanti ada kata seperti ini, kalau undang-undang ini kurang sempurna, silakan ajukan ke MK, silakan lakukan perbaikan. Dan ini memang bagi saya pribadi juga sangat hal yang cukup aneh. Baru diterbitkan, baru disahkan, kemudian minggu depan sudah diajukan ke MK untuk diperbaiki. Nah, ini suatu proses yang sia-sia. Meskipun hanya satu pasal, dua pasal, bahkan satu kata ataupun dua kata, untuk memperbaiki sebuah undang-undang yang telah disahkan itu pasti menyita banyak energi finansial, khususnya dari APBD untuk daerah ataupun APBN untuk pusat. Dan usahakan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di sini tentang kebijakan yang bisa diterapkan pada sebuah kota ataupun pada sebuah provinsi ataupun untuk sebuah negara, itu hal-hal yang telah ada saat ini, kebijakan-kebijakan atau undang-undang dan semua regulasi yang telah terbit saat ini bisa dilakukan revisi kembali untuk diperbaiki apa yang perlu diperbaiki, apa perlu dikurangi, dan apa yang perlu dibuat untuk di masa yang akan datang. Dan satu yang juga sangat menggelitik bagi saya ketika dia ditanya mengenai IKN, Ibu Kota Nusantara, yang sekarang sedang berlangsung pembangunannya. Beliau Arya Bima menanyakan apa pendapat Pak Anies terhadap IKN, khususnya ketika dia nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia sangat antusias untuk menjawab, walaupun sedikit malu-malu. Dia antusiasnya dengan asumsi kalaulah suatu yang direncanakan dengan baik dan memiliki dasar yang kuat, maka dia tidak perlu otot politik untuk dilaksanakan. Artinya
saat ini kita sama-sama ketahui bahwa IKN banyak persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan, baik dari orang sekitar IKN maupun dari lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya. Artinya ketika itu dipertanyakan, menurut asumsi yang dikatakan Anies ini, bisa jadi ada problem di sana. Bukan berarti IKN itu harus dihentikan, berarti ada problem yang belum terselesaikan. Dan dia tidak menjabarkan secara detail apakah IKN ini akan dilanjutkan, apakah tidak. Tetapi asumsi saya, pemikiran saya, ketika melalui apa yang dia sampaikan, sesuatu yang direncanakan dengan baik dan memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk dilaksanakan. Dan mungkin kita sama-sama mengetahui untuk pelaksanaan atau pembangunan IKN ini banyak otot-otot politik yang dipaksakan untuk di sana. Terlebih lagi ketika kita masa pandemi kemarin, dananya harusnya terkuras untuk kesehatan masyarakat, tetapi dikelontorkan ke IKN, dan berbagai lembaga masyarakat banyak mengeluhkan itu dan banyak memprotes itu. Ini akan tetapi dengan otot politik yang ada, dia tetap berjalan hingga saat ini. Artinya mungkin di sana ada problem, mungkin di sana ada masalah yang perlu dikoreksi. Apakah akan dilanjutkan apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi melalui video ini, saya secara pribadi sebagai anggota masyarakat biasa, saya tetap setuju IKN ini diteruskan, tetapi tidak jor-joran, harus dalam masa yang dekat. Mungkin diproyeksikan 10 tahun atau mungkin 15 tahun ke depan, atau setidak-tidaknya 10 tahun lah. Sekarang sudah berjalan sekitar 3 atau 4 tahun, mungkin 3 tahun berjalan. Kemudian dalam proses satu periode pemerintahan yang akan datang, itu sudah berjalan sekitar 60-70%, tapi tidak harus 100% pada tahun 2024. Kalau ini dilaksanakan, habis APBN kita tersedot ke sana. Oke. Anies Rashid Baswedan adalah seorang calon presiden Indonesia yang diusung oleh 3 koalisi partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meskipun hingga saat ini Capres Anies Baswedan belum mempunyai cawapres yang secara definitif diumumkan oleh koalisi tersebut, tetapi beliau tetap berjalan. Semoga Pak Anies bisa maju untuk menjadi capres dan cawapresnya. Mungkin Anda bisa simak video-video saya sebelumnya, siapa preferensi saya secara pribadi untuk dijadikan cawapresnya. Kalaupun dalam periode tersebut tidak terjadi realitasnya ke depan, itu hanyalah sebuah prediksi yang bisa salah dan juga bisa benar. Oke, Pak Anies Rashid Baswedan, sekali lagi selamat berjuang. Ketika Anda nanti terpilih jadi presiden, kita akan memantau apa yang Anda sampaikan saat ini di Rakernas Apeksi ke-16 tetap menjadi rekam jejak Bapak Anies tentang bagaimana realisasinya di masa yang akan datang ketika Anda nanti jadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Oke, demikian. Semoga bisa memberi manfaat. Semoga Indonesia tetap damai sejahtera, sejahtera dalam kedamaian, damai dalam kesejahteraan. Sehat lahiriah wal batinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.